Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semuanya, ini mikir rakyat ini. Jokowi jelas mengendorse ya Ganjar Pranowo sebagai kandidat yang layak untuk diusung. Kalimat bahwa mungkin orangnya ada di sini untuk diusung, itu kan kalimat-kalimat yang jelas, yang kebetulan Ganjar Pranowo hadir saat itu. Tapi saat itu juga memantik reaksi yang cukup luar biasa dari elit-elit PDIP dan termasuk dari Bang Masinton Pasaribu. Nah, ketika kode rambut putih ini publik mengasosiasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo, adakah resistensi dan protes-protes yang juga akan muncul? Saya tidak melihat bahwa ciri-ciri itu spesifik ditujukan kepada orang per orang gitu ya. Oke, jadi itu tidak merujuk pada Ganjar maksud Anda? Apa? Tidak merujuk pada Ganjar Pranowo maksud Anda? Ya, yang rambut putih itu banyak itu yang kalau saya melihat apa yang disampaikan adalah orang yang memikirkan rakyatnya. Dengan dengan sosok beliau sampaikan itu dengan sosok fisik gitu ya. Yang sebenarnya kalau kita baca adalah ya pemimpin yang mau bekerja. Di backup Jokowi, Ganjar akan lawan Megawati. Hati-hati, hati-hati. Saya titip hati-hati. Memilih pemimpin, hati-hati. Pilih pemimpin yang ngerti. Yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Pilih nanti di 2024, pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat. Setuju? Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Sosok politikus saat ini yang benar-benar tegas menyuarakan NKRI adalah Bapak Ganjar Pranowo. Yang lain menurut saya masih abu-abu. Ibu Puan Maharani sabar dulu, Bapak Prabowo diragukan, ya Kang Emil, ya Pak Ridwan Kamil diragukan, ya. Yang paling tegas menyuarakan NKRI harga mati adalah Bapak Ganjar Pranowo, dan menurut saya itu sosok itulah yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Memang Jokowi terlihat sangat ingin Ganjar yang kemudian diusung di 2024. Dalam acara Projo beberapa waktu yang lalu kan sebenarnya ada kode keras bahwa Jokowi memang lebih terlihat ingin Ganjar ya yang diusung oleh PDIP sebagai kandidat capres di 2024. Balas budi. Dalam politik, istilah balas budi kurang begitu dikenal. Walaupun 2 periode Ganjar Pranowo diberi tiket PDIP menjadi gubernur Jateng, tidak berarti Ganjar akan menyerahkan sepenuhnya nasib politiknya kepada PDIP. Petugas Partai Oke selama tiket didapat dari PDIP, tahun 2024 kemungkinan Ganjar tidak bertarung dengan tiket PDIP. Ada 2 faktor mendasar. Pertama, Ganjar dianggap tidak tegak lurus ke Megawati. Trimedia kader PDIP bilang Ganjar kemelinti. Kedua, Ganjar bisa menjadi ancaman bagi Puan Maharani dalam mengambil estafet kepemimpinan PDIP. 2 faktor ini terlihat betul-betul sudah disadari oleh para kader yang loyal ke Megawati. Mungkinkah Ganjar akan diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PPP, dan PAN yang konon isunya disiapkan Jokowi? Bisa ya, bisa juga tidak, sebab KIB belum tentu juga bisa bertahan sampai tahun depan. Saat ini Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan masih terlihat sangat kuat. Tahun depan, jelang akhir periode, belum tentu Jokowi dan Luhut masih punya pengaruh politik masih sekuat sekarang. Di dunia politik kita ada tradisi loncat pagar ketika jabatan presiden akan berakhir. Politik itu kepentingan dan kesempatan. Gak ada kepentingan siapapun termasuk penguasa akan ditinggalkan.
Karena itu sejumlah kader pindah partai atau bikin partai baru karena kepentingannya tidak terakomodir. Begitu juga kalau ada kepentingan tapi kesempatan gak ada, maka akan dengan sendirinya kepentingan itu menghilang. Sebaliknya, jika kesempatan ada, biasanya kepentingan akan muncul. Kata orang, kesempatan itu menggoda. Saat ini Ganjar punya kesempatan. Elektabilitas Ganjar dalam survei lebih tinggi dari Puan Maharani. Puan memang digadang-gadang untuk menjadi calon PDIP, tapi Ganjar diklaim lebih dikehendaki oleh konstituen daripada Puan. Benarkah? Selama ini Ganjar selalu dikritik soal prestasi. Pengkritik paling keras justru berasal dari para kader dan elit PDIP. Rekam jejak Ganjar dinilai kurang bagus, selain dianggap sebagai gubernur kurang berprestasi. Kasus Wadas mendapat sorotan cukup serius. Kasus EKTP yang video persidangannya terus viral di medsos juga menyebut nama Ganjar. Di antaranya Nazarudin dan Setia Novanto. Tim Ganjar nampak tidak peduli soal kasus dan prestasi. Di Pilpres yang penting elektabilitas. Memang benar untuk menang dalam pertarungan merebut kursi presiden itu tidak ada syarat prestasi. Untuk menjadi presiden yang dibutuhkan itu elektabilitas bukan prestasi. Makanya kekuatan tim branding atau kampanye itu yang dibutuhkan. Baik tim media maupun tim jaringan. Boleh jadi Puan lebih baik prestasinya, tapi tim media dan jaringan Puan lemah. Kalau kalah jauh dengan timnya Ganjar, wajar kalau elektabilitas Puan selalu berada di bawah Ganjar. Jokowi dukung Ganjar. Begitulah publik membacanya. Setidaknya untuk saat ini dengan mendukung Ganjar, setelah pensiun Jokowi masih bisa berperan. Sebagai orang yang menyiapkan partai logistik dan jaringan buat Ganjar, Jokowi bisa berkolaborasi dengan Ganjar jika Ganjar terpilih jadi presiden. Di PDIP, Jokowi hanya kader biasa, petugas partai yang sering bersitegang dengan Megawati. Positioning Jokowi di PDIP sangat lemah, satu-satunya jalan dukung calon di luar tiket PDIP, Ganjar bisa menjadi satu di antara sekian kandidat pilihan. Ini tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut sebagai pembanggangan kader atau tidak tahu balas budi. Ini hanya soal pilihan yang tidak bisa dihindari jika Ganjar dan Jokowi ingin tetap eksis ke depan. Satu-satunya pilihan adalah hidup Megawati, mau tidak mau. Kalau Anda belum paham betul teori hukum sejarah diantaranya yang ditulis secara cukup lengkap oleh Ibnu Khaldun dan Karl Marx, Anda akan punya kesimpulan seperti di atas. Ini bukan mau Ganjar dan Jokowi, bukan juga maunya Megawati dan Puan, tapi perseteruan ini lebih dibentuk oleh tuntutan situasi politik saat ini. Mereka sudah disatukan karena kepentingan politik yang berseberangan. Ini pertaruhan besar, pertaruhan mati hidup Ganjar dan Jokowi. Jika Ganjar urungkan niatnya untuk maju Pilpres, maka akan kehilangan kesempatan dan eksistensi politiknya bisa berakhir. Lebih baik hadapi PDIP dengan semua resiko. Soal dapat tiket atau tidak, kalah atau menang itu soal lain. Begitu juga dengan Jokowi pasca pensiun akan kehilangan pengaruh. Maka Ganjar adalah salah satu pilihan yang bisa menjadi lokomotif masa depan politik buat Jokowi. Saat ini tidak ada pilihan bagi Jokowi kecuali berseberangan dengan Megawati. Jokowi belum tentu menghendakinya demikian, tapi pilihan dan situasi politik tidak memberi pilihan lain. Sebab tidak ada tempat yang signifikan dan strategis bagi Jokowi di PDIP. Ini yang memaksa Jokowi harus berseberangan dengan PDIP di Pilpres 2024. Ganjar dianggap salah satu di antara beberapa pilihan yang bisa jadi calon Jokowi termasuk untuk melawan PDIP. Jika PDIP bermanuver dengan calonkan Ganjar dan singkirkan Jokowi, ada persoalan yang tidak kalah serius. Ganjar jika menang dan jadi penguasa, ini bisa jadi ancaman buat PDIP. Sepeninggal Megawati, Ganjar bisa ambil alih kepemimpinan PDIP. Bagi penguasa, ini tidak terlalu sulit. Komposisinya Ganjar ketua PDIP, Jokowi bisa menjadi pembinanya. Puan boleh jadi akan dipensiun dinikan. Sekali lagi, dan ini fakta yang terjadi bahwa politik bukan soal balas budi. Politik bukan bagaimana kita berbuat yang ideal. Politik itu kesempatan dan relasi kepentingan. Kesempatan tidak memberikan banyak pilihan untuk sebuah kepentingan, tapi seringkali hanya satu pilihan. Saat ini satu-satunya pilihan bagi Jokowi adalah Ganjar, berseberangan dengan Megawati dan PDIP. Tidak ada pilihan kompromi karena pilihan kompromi akan sangat merugikan bagi Jokowi dan Ganjar. Memilih kompromi, Jokowi dan Ganjar tersingkir. Nasibnya mungkin akan seperti Rustrinisi, kader PDIP yang pernah jadi Wagub Jateng. Pensiun dini, mau tidak mau harus hadapi Megawati dan PDIP. Siapa yang kalah, tersingkir. Pemenang hanya ada di pihak yang kuat.